Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah, dalam keadaan beragama Islam. Ini ya, kaum muslimin jamaah Masjid Al-Mukallaf yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul kembali di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik hari ini kita bisa untuk melangkahkan kaki menuju majelis ilmu dalam rangka untuk belajar bersama, dan tiada kebahagiaan ya kecuali kaum muslimin ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat iman atau nikmat Islam ini merupakan nikmat yang paling berharganya yang diterima oleh kita, yang tidak semua diberikan atau tidak semua merasakan nikmat iman dan Islam ini. Ya, dari seluruh penduduk dunia hanya berapa ya, hanya sebagian kecil yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Di sana masih banyak orang-orang yang tujuan hidupnya adalah kehidupan dunia karena tidak mengenal adanya akhirat. Di sana masih banyak orang-orang yang tidak tahu apa sih tujuan hidup saya di dunia. Dikiranya untuk mencari kekayaan, dikiranya untuk mencapai jabatan-jabatan tertentu yang tinggi. Ya. Ketika demikian, ya, terus mereka melupakan atau lalai dari tujuan penciptaannya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika demikian kaum muslimin mereka akan merasa hampa ya hidupnya, akan merasa kosong hatinya karena ya mereka sudah mencapai kekayaan misalnya, ya, jabatan yang tinggi misalnya, tapi mereka enggak pernah tahu Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan kebingungan mau ngapain lagi, ini sudah kaya. Mau ngapain lagi, ini sudah punya bisnis di sana dan di sini, ya. Mereka kebingungan, frustasi. Ya, frustasi. Tidak ada masalah tapi kayak ada masalah, ya. Ini mau ngapain saya sebenarnya? Nah, ini banyak dari mereka yang tidak mengenali Allah Subhanahu wa taala sehingga keadaannya demikian. Mereka paling takut ketika membicarakan kematian, ya. Mereka paling takut ketika membicarakan kematian karena mereka enggak punya persiapan. Yang dikejar, yang menjadi tujuan adalah kehidupan dunia. Adapun kita alhamdulillah mengenali ya hidayah ini, mengenali tauhid ini, maka sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita merasakan manisnya keimanan, kita merasakan betapa indahnya kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala dibacakan, betapa indahnya aturan-aturan yang datang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dalam seluruh sisinya, ya aturan-aturan Islam, aturan-aturan yang datang dari sunnah Rasulullah SAW begitu indahnya. Ya dalam berbagai hal. Yang perempuan berjilbab, ya, dijaga auratnya, ya cadaran dan seterusnya. Ini melindungi, ya, para perempuan, para wanita. Sedangkan mereka yang hidup di negeri-negeri barat, misal di negeri-negeri orang kafir, ya wanita, ya hanya dijadikan hiasan, hanya dijadikan sebagai pelampiasan syahwat, tidak ada harganya, ya tidak ada harganya mereka. Tapi kaum muslimin, ya aturan Islam tidak demikian. Ada aturan pernikahan dalam agama kita, ada aturan zakat, ya ada aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan suami istri, berkaitan dengan anak, dengan orang tua dan seterusnya. Ini indah sekali, ya ini indah sekali. Sedangkan mereka orang yang hidup di negeri-negeri kafir, mereka kebingungan, ya permasalahan banyak sekali. Mereka ketakutan memiliki anak, ya mereka pokoknya nggak genah hidupnya, ya terlalu bebas sehingga mereka apa? Justru malah kosong, justru malah hidupnya sunyi. Baik, barakallahu fikum, kita meneruskan kembali kaum muslimin pelajaran kita yang berkenaan dengan prinsip hidup kita yang akan kita bawa sampai mati insyaallah. Ya, kita akan mati mudah-mudahan di atas prinsip ini, yaitu prinsip tauhid. Ya, prinsip la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, setelah kita mengenali bab yang pertama, bab tentang penjelasan tauhid, ya urgensi dari tauhid, kepentingan atau pentingnya tauhid, bahwa itu adalah menjadi tujuan hidup kita, menjadi tujuan diciptakannya kita di dunia ini. Kemudian para rasul diutus untuk menjelaskan tauhid, ya dan seterusnya. Kemudian kita beralih ke bab baru, fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab tentang keutamaan tauhid dan penghapusannya terhadap dosa-dosa. Ya, keutamaan tauhid nanti banyak. Dan di sini muallif menyebutkan satu keutamaan yang paling besar, yaitu efektivitasnya dalam menghapuskan dosa-dosa. Ini bagaimana nanti kita akan pelajari bahwa tauhid akan menghapuskan dosa-dosa. Yang paling menghapus dosa adalah tauhid. Kebaikan yang paling besar, yang paling paling bisa untuk menghapuskan dosa, yang paling efektif dalam menghapuskan dosa adalah tentang tauhid. Itu ketika seorang bertauhid nanti akan dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan jelaskan lebih lanjut. Ya, fadlut tauhid, keutamaan tauhid dan penghapusannya dari dosa-dosa. Wa qaulillahi ta'ala, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman kepada Allah tentunya. Orang-orang yang beriman kepada Allah, kemudian yang berkaitan dengan iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitabnya, iman kepada rasulnya, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Ini iman. Iman kepada Allah menjadi nomor satu, kemudian yang berkaitan dengan iman kepada Allah adalah 5 yang lainnya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Dan yang tidak mencampur adukan atau tidak mencampuri keimanan mereka dengan zulmin, dengan kezaliman. Yang dimaksud kezaliman di sini kaum muslimin adalah kesyirikan. Ya, kesyirikan. Kezaliman secara bahasa sendiri artinya adalah wad'u syai'i fi ghairi mawdhi'ihi.
meletakkan sesuatu, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini namanya zalim. Sedangkan kezaliman yang disebutkan di sini, walam yalbisu imanahum bidzulmin, zulmin ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kesyirikan. Ya, karena memang kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Sebagaimana Rasulullah SAW sendiri menjelaskan, beliau membawakan ayat di dalam surah Luqman, ya, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itulah kezaliman yang sangat besar. Nah, bidzulmin di sini kenapa ditafsirkan kesyirikan? Karena memang Rasulullah SAW yang menafsirkan itu sendiri. Sahabat ketika itu bertanya kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, ya, siapa di antara kita yang tidak zalim? Kalau orang yang beriman kemudian tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, semua kita itu zalim, yang enggak akan mendapatkan keutamaan nanti yang disebutkan dalam ayat. Kemudian Rasulullah SAW bukan sebagaimana apa yang engkau kira wahai sahabat, akan tapi yang benar adalah zulmin adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Luqman kepada anaknya, inna syirka la zulmun azim. Itulah kezaliman yang dimaksud. Ya, kita ulangi, orang-orang yang beriman dan yang tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, kesyirikan, ulaika lahumul amnu. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan aman, keamanan. Ya, orang yang aman di akhirat, tidak akan mendapatkan siksa, ya, di akhirat, di hari kiamat nanti. Mereka akan aman, terjamin, ya, terjamin. Wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Di dalam ayat ini kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa orang-orang yang beriman, berarti kalau dikatakan beriman berarti mereka beriman dengan segala sisinya, dengan segala konsekuensinya, itu diantaranya mengikhlaskan ibadah untuk Allah saja, yang benar-benar memurnikan ibadah hanya kepada Allah saja. Karena ini konsekuensi iman. Ya, orang yang beriman akan tahu bahwa yang berhak disembah hanya Allah. Ya. Walam yakhlitu tauhidahum bisyirkin, kemudian tidak mencampuri tauhid mereka, iman mereka dengan kesyirikan, mereka akan mendapatkan, ya, keamanan dari, ya, segala sesuatu yang nanti menakutkan, dari segala sesuatu yang dibenci di hari kiamat. Ya. Maka dikatakan di sini wahum muhtadun, mereka lah orang-orang yang muhtadun, yang lurus, ya, yang diberi petunjuk untuk menjalani siratil mustaqim, menjalani jalan yang lurus di dunia ini. Ya, di dunia ini. Nah, nanti efeknya, balasannya adalah di hari kiamat mereka akan selamat. Ya, demikian kaum muslimin, bahwa, ya, kesyirikan ini adalah kezaliman yang besar. Seandainya, ya, kesyirikan ini dilakukan oleh seseorang, maka tidak akan mendapatkan keamanan di akhirat nanti. Dia akan mendapatkan siksa karena kesyirikannya. Ya, tadi belum dijelaskan bahwa kesyirikan termasuk kezaliman karena memposisikan Allah, gitu ya, memposisikan Allah atau memposisikan makhluk pada posisi Allah, ya, pada posisinya Allah, menyandingkan, ya, Allah dengan makhluknya atau menyandingkan makhluknya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini namanya zalim. Yang seharusnya yang benar adalah tauhid. Allah yang satu-satunya yang diibadahi. Ini. Sehingga yang namanya kesyirikan, ya, adalah kezaliman yang besar. Kalau zalim terhadap manusia, misalnya nyolong, gitu ya,
mencuri itu zalim terhadap manusia. Ya, dosa, tapi masih kaitannya dengan apa? Manusia. Tapi coba orang zalim kepada Allah, kaitannya kepada Sang Pencipta ini. Ya, kaitannya dengan Sang Pencipta. Tidak beradab, saru atau kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adab terhadap Allah, ya, ini yang didahulukan. Seharusnya kita sibuk memperbaiki tauhid kita. Ya, lebih sibuk daripada kita apa? Atau lebih penting kita memperbaiki adab terhadap Allah, ini yang lebih dulu. Di antaranya dengan memperbaiki tauhid. Nah, baru kemudian apa? Adab yang berkaitan dengan apa? Manusia. Kita harus memperbaiki semuanya, tapi yang terpenting ya tentunya adalah adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana kaum muslimin banyak sekali orang-orang yang ya mereka bagus adabnya terhadap apa? Terhadap manusia. Sopan santunnya, akhlaknya terhadap manusia bagus. Ya, tapi ketika diperingatkan oleh kita kalau perbuatan ini syirik, perbuatan ini kufur, ya. Mereka marah-marah, ya. Mereka marah-marah. Padahal apa? Ketika kita menjelaskan ini syirik, ya, ini kekufuran, maksudnya apa? Maksudnya agar engkau, ya, lebih sempurna akhlaknya, biar kamu lebih sempurna akhlaknya, akhlak terhadap Allah pun harus diperbaiki. Ini sudah bagus, dengan manusia sudah bagus. Nah, kenapa dengan Rabb kita, dengan Allah Subhanahu wa taala dilupakan? Justru itu yang lebih penting. Adab, ya, akhlak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan terbalik, ya, jangan terbalik. Sama manusia baik, sama Allah tidak, ya. Ini ya kebalik. Wallahu taala alam. Ya, kemudian apa yang bisa diambil faidah dari ayat ini, kaum muslimin? Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 82. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, mereka akan mendapatkan keamanan dan merekalah orang yang mendapatkan petunjuk. Yang pertama, keutamaan tauhid, ya. Menjelaskan ayat ini menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Dan buahnya tauhid di dunia dan di akhirat. Buahnya di dunia dan di akhirat. Orang yang bertauhid, yang tidak ternodai tauhidnya, mereka akan mendapatkan buahnya, yaitu apa? Keamanan di akhirat ini. Dan mereka di dunia mendapatkan apa? Petunjuk, selamat jalannya. Kalau ada musibah, orang yang bertauhid, kalau ada musibah gimana? Bersabar, bergantung kepada Allah, mengharapkan pahala dan seterusnya. Ini kalau orang bertauhid. Sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taghabun, ya. Ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum, Ma asaba min musibatin, ya, may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan beri petunjuk hatinya terhadap musibah tadi, ya, musibah yang menimpa dia. Dia akan bertauhid tentunya. Orang yang bertauhid akan kuat hatinya, akan tahan dari musibah, ya. Bahkan dia mungkin diceritani kematian tidak mengapa, ya. Diceritani kematian dia memang sebagai koreksi, tidak ketakutan. Beda kalau ahlu dunia diceritani kematian lah, ngapa sih gitu, ya. Mereka anti dengan kabar-kabar tentang kematian. Sangat ketakutan ketika mendengar cerita-cerita kematian. Sedangkan orang yang beriman tidak demikian. Dia akan lurus jalannya, ya, akan lurus jalannya. Ketika mendapatkan kenikmatan gimana? Akan bersyukur. Orang yang bertauhid akan lurus jalannya, bersyukur. Dia tidak akan kemudian menyandarkan pada daya dan kekuatannya, tapi dia akan mengatakan, Masya Allah, ini kehendaknya Allah ini, gitu, ya. Kebun saya bisa panen, ya. Sawah saya bisa panen, ini karena kehendaknya Allah. Masya Allah. Ya, wala haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian dia enggak sombong, ya, masih menyertakan Allah. Beda kalau orang tidak bertauhid, ini karena kerja keras saya, ini karena ilmu saya, ini karena orang tua saya.
dan seterusnya. Ini orang tidak bertauhid demikian. Jadi kaum muslimin, orang yang bertauhid akan mendapatkan keamanan di akhirat, sedangkan di dunia jalannya akan lurus, ya akan lurus. Ya dalam berbagai hal ini yang tadi kita jelaskan hanya baru dua sisi, ya sabar sama syukur. Yang kedua, pelajaran dari ayat ini bahwa syirik adalah kezaliman yang mubtilun lil imani billah in kana akbar. Syirik itu merupakan kezaliman yang bisa membatalkan iman kita kepada Allah. Syirik pembatal keimanan. Ini kalau pembatalnya wudu apa? Ya hadas ya. Nah, orang ngaku-ngaku sudah bertauhid, sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah haji, sudah bangun masjid, berbuat syirik, batal enggak? Ya batal semuanya itu. Ya, faja'alnahu haba'an mansura nanti. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Amalannya kaum muslimin kalau tauhidnya batal, itu kayak orang sholat wudunya batal. Ya, kayak orang sholat wudunya batal. Ya sudah, tidak ada berarti apa-apa. Dan kami datangi nanti amalannya, ya, dan kami akan datangi amalannya, dan kami jadikan amalan tersebut sebagai habaan mansura. Habaan itu debu yang berterbangan sia-sia artinya. Bagaimana enggak nyesel, ya, sudah kerja keras di dunia. Ini penyesalan yang paling dalam, ya, penyesalan yang paling dalam adalah orang yang sudah beramal besar, ya, ternyata apa? Akhirnya sia-sia. Nah ini, yaitu karena adanya kesyirikan, gak ikhlas misal. Udah diarep-arep, ya, udah diarep-arep di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya ternyata amalan tersebut menjadi debu. Kita ingat ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa 3 orang yang nanti akan pertama kali masuk neraka bahkan adalah orang yang apa? Orang yang pertama, ya, orang yang kaya raya, berinfak ke sana kemari, ya, tapi motivasinya biar dikatakan apa? Sebagai orang dermawan. Ini kemudian masuk neraka. Berarti tauhidnya kurang ya Pak ya? Ada riya ya. Terus yang kedua, orang yang hafal Quran, ya, tapi kemudian dia membaca Al-Quran siang dan malam, tapi motivasinya apa? Niatannya salah, biar dikatakan sebagai qori. Tauhidnya di sini cacat ya, karena dia riya, pengen pujian, sehingga masuk neraka. Kalau yang nggak punya amalan, mungkin masuk neraka apa ya? Ya rugi, tapi kan nggak terlalu ya. Kalau yang sudah punya amalan besar seperti ini, coba, ya, sudah haji, ya, sudah bangun masjid, sudah berinfak ke sana kemari, ya, diharap-harap amalannya nanti di hari kiamat kok kemudian dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini paling menyesal nantinya. Ya, yang ketiga bahkan orang yang ketiga adalah orang yang berjihad fi sabilillah. Orang yang berjihad fi sabilillah didatangkan, dia pun berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saya berjihad di jalanmu ya Allah. Tapi didustakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena niatan dia ternyata apa? Pengen dikatakan sebagai orang yang pemberani, ya, orang yang sangar gitu ya, yang pemberani lah. Sehingga dimasukkan ke dalam neraka pertama kali. Ini 3 orang yang dimasukkan ke neraka pertama kali bahkan, ya, padahal amalan-amalannya besar, ya, amalan-amalannya besar. Ini kaum muslimin, bahayanya syirik bisa membatalkan amalan-amalan yang besar demikian. Baik. Nih, syirik kalau syirik besar ya, kalau syirik besar batal, pokoknya amalan apapun akan habis selama hidupnya, ya, selama hidupnya. Walaupun kesyirikan itu cuma sekelebat, ya, yang mungkin bentuknya remeh di hadapan manusia, nanti ada penjelasannya bahwa hadis Nabi SAW, ada orang yang masuk neraka gara-gara apa? Menyembelih lalat, dikorbankan kepada berhala. Ini pun masuk neraka akhirnya. Batal pokoknya, batal ketika seorang melakukan kesyirikan.
Nah, kemudian di sana ada bahaya lagi, kesyirikan itu bisa mengurangi amalannya kalau syirik kecil. Bisa mengurangi ya amalan dia, tidak mengeluarkan dari Islam, tidak membatalkan secara keseluruhan, cuma ya mengurangi atau membatalkan amalan yang sedang diamalkan saja. Kalau itu syirik kecil. Misal sedekah, motivasinya biar dapat jabatan. Sedekah motivasinya biar orang milih dirinya atau biar dapat dunia dan seterusnya. Nah, ini syirik kecil ya. Syirik kecil ini akan menghapus amalan yang terkotori atau yang dibarengi dengan riak tersebut ya, atau yang lainnya, atau kalau motivasinya dunia, kalau motivasinya pujian, ingin didengar ya, ingin diliput ya di media biar terkenal dan seterusnya. Ini syirik kecil akan mengurangi atau membatalkan amalan dia secara khusus saja yang lagi diamalkan. Nah, kemudian kaum muslimin yang ketiga, pelajaran apa yang bisa diambil dari ayat ini, bahwa kesyirikan itu la yughfar. Kesyirikan itu tidak terampuni. Ya, kesyirikan itu tidak terampuni. Kenapa? Karena dia berarti tidak aman. Dia akan mendapatkan azab. Berarti dia tidak mendapatkan petunjuk, ya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kebalikannya, berarti orang yang tidak aman, ya, orang yang tidak mendapatkan petunjuk adalah mereka yang berbuat kesyirikan. Ya, pernah Nabi Ibrahim dalam surah Al-An'am ayat 81 diceritakan berdebat dengan orang kafir. Ini orang kafir, orang musyrik menyembah berhala. Ya, menyembah berhala. Debat Nabi Ibrahim. Ya, debat Nabi Ibrahim. Dipertakuti Nabi Ibrahim, kalau engkau ya tidak berhenti wahai Ibrahim mengejek berhala-berhala kami dan seterusnya, niscaya la arjumannak, niscaya kami akan merajam engkau wahai Ibrahim. Dan beneran kemudian dibakar ya Pak ya. Kemudian nantinya akhirnya dibakar. Ya, Nabi Ibrahim kemudian mengajak mereka berpikir, mengajak mereka berdialog. Ya, wa kaifa akhafu ma asyraktum. Bagaimana mungkin aku kok takut sama sesembahan kalian yang kalian jadikan sekutu bagi Allah? Karena mereka kan mempertakuti. Awas kualat nanti kamu Ibrahim, gitu ya. Kesambet nanti kamu wahai Nabi Ibrahim. Ini sesembahan-sembahan kita akan menimpakan kepada engkau azab, penyakit apa? Dipertakuti Nabi Ibrahim. Terus Nabi Ibrahim menjawabnya gimana? Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Bagaimana mungkin aku akan takut dengan sekutu-sekutu atau sesembahan-sesembahan ini yang menjadi sekutunya Allah, yang kalian adakan sebagai sekutunya Allah, sedangkan kalian malah nggak takut, ya? Kalian malah nggak takut dengan apa? Allah Subhanahu wa taala yang kalian sekutukan. Yang mana kesyirikan yang kalian lakukan ini tidak ada keterangannya, tidak ada keterangan turun dari Allah Subhanahu wa taala bolehnya perbuatan tersebut. Lah kok kamu mempertakuti saya, kamu sendiri enggak takut. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum shadiqin, atau in kuntum mu'minin, saya lupa. Ya. Maka dari dua golongan ini, maka siapakah yang paling aman kalau begitu? Ya, maka siapakah yang akan mendapatkan keamanan? Orang yang berbuat syirik, ya, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, atau saya yang menyembah Allah saja. Kalau nanti mati dua-duanya ini, ya. Orang bertauhid hanya menyembah Allah. Orang yang berbuat syirik menyembah Allah dan menyembah sesembahannya. Kalau mati kedua-duanya, maka siapa yang paling aman? Fa ayyul fariqaini haqqu bil amni in kuntum shadiqin. Tentunya orang yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Anasyirik, kemudian kaum muslimin, ya, annasyirka la yughfar, ya, bahwa syirik itu tidak akan terampuni. Yang keempat, syirik itu menjadi sebab seorang takut, ya. Syirik itu menjadi sebab seorang takut, enggak aman, merasa khawatir jadinya di dunia dan di akhirat. Di sini dikatakan di dunia dan di akhirat.
Ya demikian, orang yang berbuat syirik nanti akan ketakutan di dunia. Misal orang yang bergantung kepada kepada sesembahannya, kepada pohon keramat misalnya Pak ya, pada pohon keramat. Dia akan takut, saya belum mempersembahkan ayam misalnya. Saya belum mempersembahkan sesajen ini, nanti mau kesambet gitu ya. Ini ketakutan. Saya belum menyerahkan tumbal dan seterusnya. Ini ketakutan. Atau orang yang dikatakan di sana ada yang memelihara tuyul, memelihara babi dan seterusnya ya. Ini mereka punya persembahan-persembahan, punya ritual-ritual. Kalau nggak menjalankan ritual tersebut, mereka ketakutan nggak Pak? Sangat ketakutan. Nanti mau ada bala, nanti mau jinnya marah, nanti mau macam-macam ketakutan di dunia ya, dan di akhirat nanti mereka pun akan ketakutan tentunya mendapatkan azab yang lebih besar lagi, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu masuk nerakanya. Ya, orang yang berbuat syirik di dunia ya, mereka akan hina, pokoknya nggak pede ya, hina karena tunduk dengan makhluk ya, tunduk dengan makhluk. Kita bisa bayangin lah ya, kita bisa bayangin mereka yang bertawakal kepada keris-keris, yang mereka bertawakal dengan jin-jin yang ada di jarinya, ini ada jinnya nanti. Mereka nggak bisa ngadepi lawan kalau nggak pakai jimatnya misal, itu ya. Ini tawakal soalnya. Dia ketakutan kalau nggak ada jimatnya, dia ketakutan. Ya, padahal sebenarnya jimat tersebut, keris tersebut, cincin tersebut nggak punya efek apa-apa. Padahal, ya, yang seharusnya dia dengan kekuatannya mungkin bisa menghadapi gangguan yang mungkin dikhawatirkan. Ya, wallahu taala a'lam. Ya, kita beriman bahwa benda-benda ya mati apa bisa mendatangkan manfaat Pak? Ya nggak mungkin ya. Bisa menyembuhkan penyakit ya nggak mungkin kan? Cincin misal akik bisa menyembuhkan penyakit panas ya nggak mungkin kan? Karena memang tidak dijadikan sebab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, ketika bergantung dengan cincin, bertawakal dengan keris-keris, bertawakal dengan hal-hal yang ini menjadi dia bergantung kepadanya, dengan pohon, dengan apapun ya, dari benda-benda mati, benda-benda dengan tasbihnya misalnya ya, dan seterusnya ya, pernak-pernik yang dikalungkan, pernak-pernik yang digelang dan seterusnya, kalau dia bergantung dijadikan itu sebagai jimat ya, biar cantik, biar bisa merayu orang, ini dia nanti akan ketakutan ya, ditimpa dengan ketakutan yang luar biasa. Hidupnya yang nggak tenang. Coba orang yang bertauhid, kan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa lah ya, bisa dibayangkan ya bagaimana orang ini dengan yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa amannya ya, rasa amannya. Dan di akhirat tentunya kita tahu ya, di akhirat tentunya kita tahu mereka akan selamat dari huru-hara di hari kiamat. Kemudian kaum muslimin yang berkenaan dengan bab ini, bab fadlu tauhidi wa ma yukaffiru minadz dzunub, bab keutamaan tauhid dan penghapusannya terhadap dosa-dosa. Dalil yang kedua setelah ayat tadi adalah hadis dari Ubadah ibni Samit. Hadis dari Ubadah ibni Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini dalil kedua. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, man syahida, siapa yang bersaksi tiada ilah, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah saja, tiada sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan bersaksi bahwa Isa itu hanya hamba Allah dan rasulnya, bukan Tuhan. Ini bantahan terhadap Nasara. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan bersaksi bahwa Isa hanya kalimatnya Allah Subhanahu wa taala yang dilemparkan kepada Maryam. Jadi kalimat kun ya. Allah kalau mau mencipta mengucapkan kun kemudian terjadi.
Dan Isa tidak lebih dari itu, yaitu sesuatu yang tercipta oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimatnya yang dilemparkan kepada rahimnya Maryam, ya, melalui malaikat Jibril. Kemudian Maryam hamil, ya, hamil sama dengan manusia biasa. Bukan Tuhan, ya, bukan anak Tuhan. Wa ruhun minhu, dan juga Isa adalah roh dari Allah. Ini pun orang Nasoro memahami dari sini rohnya Allah, berarti Isa adalah Allah gitu ya. Pakai dalil ini, Pak. Orang Kristen itu pakai dalil ini, ya. Wa ruhum minhu. Tapi kita katakan ruh dari Allah maksudnya sama seperti manusia yang lainnya, bahwa manusia dikasih roh oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ruhum minhu. Dikasih kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan lantas kemudian Isa itu roh dari Allah, itu rohnya Allah, bahwa Allah bahwa sesungguhnya Isa adalah jelmaan dari Allah, bukan. Ini nanti diputar balikan oleh Nasara. Ulangi ya. Siapa yang bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah, rasulnya, kalimatnya yaitu kun, yang dilemparkan kepada Maryam, dan juga ruh dari Allah, maksudnya diberi kehidupan oleh Allah. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun, dan bersaksi bahwasanya jannata haqqun, bahwasanya jannah itu surga benar, neraka itu benar adanya. Adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana minal amal. Niscaya orang yang bersaksi tadi dengan perkara-perkara yang sudah kita sebutkan, niscaya Allah akan memasukkan dia ke dalam surga, ya, ala ma kana minal amal. Niscaya Allah akan masukkan ke dalam surga apapun amalannya, amalannya. Ini dikeluarkan, hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, kaum muslimin, mana dari hadis ini adalah bahwasanya Rasulullah SAW memberikan kabar kepada kita, memberikan penjelasan kepada kita di antara keutamaan tauhid. Berarti ya tadi ya, keutamaan tauhid dan kemuliaan tauhid adalah bahwa siapa yang mengucapkan syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah tadi, ya. Kemudian apa cuma ucapan, Pak? Maksudnya? Ya tidak ya. Tentunya dengan konsekuensinya. Syahadat alla ilaha illallah, konsekuensinya dia hanya beribadah kepada Allah. Syahadat anna Muhammadan Rasulullah, kalau ngakui Nabi Muhammad SAW adalah sebagai Rasul, berarti konsekuensinya apa? Beribadah kepada Allah hanya melalui syariatnya, hanya melalui ajarannya. Ini kalau kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian tentunya nggak cuma berucap, tapi beramal dengan konsekuensinya zahiran wa batinan. Konsekuensi sudah mengucapkan la ilaha illallah, yang nanti mencintai kalimat tersebut, ya, mencintai orang yang bertauhid, membenci kesyirikan, ya. Secara zahir dan batin. Secara zahir ataupun batin. Wa tajannabal ifrad wa tafrid fi haqqin nabiyyin, dan kemudian siapa yang menjauhi ifrad wa tafrid, berlebih-lebihan atau meremehkan kedudukan para nabi, berlebih-lebihan mengagungkan para nabi, ya keliru ya Pak, atau meremehkan kedudukan para nabi, itu pun keliru. Termasuk di sini nanti orang soleh pun masuk. Di antara yang disebutkan di sini adalah kedudukannya Nabi Muhammad SAW, dan kemudian adalah Nabi Isa. Ya, Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Kan dikatakan di sini Nabi Muhammad napa? Abduhu wa rasuluh. Seperti itu ya, hambanya dan rasulnya. Ini bantahan bagi mereka yang menyembah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara menyembahnya? Ya dengan didoai, dimintai. Nabi Muhammad SAW dimintai.
datang ke kuburnya Nabi, kemudian melemparkan surat, ya Rasul bantu aku, saya nggak punya anak sudah sekian tahun, tolong lancarkan aku biar punya anak. Ada yang memberi surat demikian kepada makamnya Nabi dilemparkan ke lubang kuburannya, di lubang pintu kuburannya. Ada. Ya, banyak sekali permintaan dan dikumpulkan di sana banyak banget ini kertas-kertas ya dari berbagai orang, dari berbagai kalangan. Berarti menyembah Nabi Muhammad SAW. Bantahan bahwa Nabi Muhammad itu hanya hambanya Allah dan Rasul-Rasulnya. Kita enggak berlebih-lebihan ya meninggikan Nabi Muhammad SAW sampai pada derajat dimintai, ya, sampai pada derajat Tuhan, tapi dia hambanya. Tapi juga kita tidak meremehkan Nabi Muhammad SAW. Beliau manusia dan Rasul, ya Rasul. Ada kekhususan sendiri. Demikian pula Isa. Isa dikatakan di sini Abdullah dan Rasulnya. Isa bukan anak Tuhan, ya, bukan anak Allah, tapi hamba Allah, sama seperti kita, hamba Allah. Dan juga Rasulnya. Kalau dari sisi Rasulnya nggak sama dengan kita. Kalau kita bukan Rasul, tapi Isa adalah Rasulnya. Jadi kaum muslimin, di sini kita diajarkan untuk bersaksi berkaitan dengan nabi-nabi, tidak berlebihan sampai menuhankan, tidak pula meremehkan sehingga dikatakan sebagai manusia biasa yang enggak. Tapi beliau adalah Rasul. Beliau ini Nabi Isa dan Nabi Muhammad adalah seorang Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan kemudian meyakini surga dan neraka, bahwasanya surga dan neraka adalah benar. Maka apa Pak? Balasannya adkhalahullahul jannah. Allah akan memasukkannya ke dalam surga apapun amalannya. Nah, di sini apapun amalannya ada dua tafsiran dari para ulama. Yang pertama, ala makana minal amal, maksudnya adalah adkhalahullahul jannah, Allah akan memasukkannya ke dalam surga walaupun orang tersebut muqassir, walaupun orang tersebut banyak dosanya, tetap nanti masuk surga. Karena orang yang bertauhid pasti masuk surga. Ini bisa dikatakan demikian. Orang yang bertauhid, beriman kepada Allah, ya, menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahannya, pasti masuk surga walaupun dia berdosa. Demikian ya. Nah, kemudian makna yang kedua, ala makana minal amal, apapun amalannya masuk, maksudnya adalah Allah akan memasukkan ke dalam surga ala makana minal amal, sesuai dengan amalannya. Jadi alanya di sini bukan diartikan apapun, tapi sesuai dengan amalannya. Maksudnya apa? Berarti nanti kalau amalannya segini, ya rendah, ya surganya rendah. Kalau amalannya luar biasa bagus, ya nanti surganya agak tinggi. Dan seterusnya ketika amalannya ya besar, ya nanti akan masuk surga yang tinggi. Ya wallahu ta'ala alam. Ada dua dalam penafsirannya ala makana minal amal. Yang pertama tadi apa? Dia akan dimasukkan ke dalam surga apapun amalannya, walaupun itu dosa, dia nanti akan masuk surga. Ala makana minal amal, ya makna yang kedua adalah dia akan masuk surga sesuai amalannya, nanti tergantung amalannya besar atau kecil, ya. Dia malas-malasan atau sregep, ya, rajin, ya nanti akan masuk surga sesuai dengan amalannya. Kalau rajin ya tinggi derajatnya, kalau malas-malasan ya nanti apa? Sesuai dengan derajatnya di surga. Wallahu ta'ala alam. Ya, ini dari ya penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, samarat, buah, ya, atau keutamaan dari tauhid. Adkhalahullahul jannah ala ma kana minal amal. Jadi keutamaan tauhid, babnya kan tadi fadlul tauhid wa ma yukaffiru minad dzunub. Keutamaan tauhid berarti di sini
pasti orang yang bertauhid akan masuk surga ya Pak ya. Dan masuk surganya sesuai dengan amalannya. Sekarang kita mengambil kesimpulan dari hadis ini, ya. Kesimpulan apa atau pelajaran apa yang bisa diambil dari hadis ini? Hadisnya masih ingat ya Pak ya, dari Ubadah bin Samit, ya, siapa yang bersaksi alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa Abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannah haqqun wan naru haqqun adkhalahul jannah ala makana minal amal, menjelaskan kepada kita fadlut tauhid yang pertama. Ya, kesimpulannya yang pertama adalah keutamaan tauhid. Ya, keutamaan tauhid itu tadi dimasukkan dalam surga, wa annallaha yukaffiru bihi dzunub, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya. Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Karena apa Pak? Pasti akan dimasukkan ke dalam apa? Surga. Pasti akan dimasukkan dalam surga, menunjukkan bahwa Allah mengampuninya. Ya, Allah mengampuninya. Ya tergantung nanti ampunannya Allah Subhanahu wa taala itu tahtal masyiah. Lihat dosanya. Kalau dosa-dosa besar, ya, dia kok punya amalan-amalan yang bisa menggugurkan, ya, Allah akan mengampuni dosa besar tersebut cuma-cuma, bisa jadi, ya, bisa jadi Allah mengampuni dosa besar, entah itu zina, entah itu apa gitu ya. Bisa jadi Allah mengampuni cuma-cuma, atau bisa jadi diadab tapi sekedarnya, ya, sesuai dengan dosanya. Ya, wallahu taala alam. Fadlut tauhid, ya, wa anna Allah yukaffiru bihi dzunub, dan bahwasanya Allah akan menghapuskan dosa-dosa dengan tauhid tersebut. Orang yang bertauhid pasti nanti masuk surga, ya. Mampir neraka atau tidak, pasti masuk surga. Ya, orang yang bertauhid bisa jadi walaupun dosa langsung masuk surga, bisa jadi Pak ya, bisa jadi kalau Allah berkehendak, ya, seperti itu. Kalau tidak diampuni oleh Allah, dia pasti akan masuk surga tapi diadab dulu sesuai dengan apa? Sesuai dengan dosanya. Nih, wallahu taala. Yang kedua, sa'atu fadlillahi wa ihsanihi subhanahu wa ta'ala. Luasnya karunia Allah dan kedermawanannya Allah Subhanahu wa taala dan kebaikannya Allah. Luasnya karunia Allah dan kebaikan Allah. Kenapa, Pak? Karena Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang yang bertauhid ke dalam surga. Pasti enggak? Pasti, ya, pasti. Walaupun amalannya mungkin banyak dosanya. Berarti apa? Ada yang diampuni di sini. Ya, Allah akan mengampuni, ya, orang-orang tersebut ketika masih punya tauhid. Tapi kalau nggak punya tauhid gimana? Nggak ada harapan, ya, nggak ada harapan masuk surga. Kekal abadi di neraka, berarti bahaya, ya. Bahaya orang yang melakukan kesyirikan. Yang ketiga, wujub tajannubil ifrat wat tafrid fi haqqil anbiya'i was sholihin. Hadis ini menunjukkan wajibnya menjauhi ifrat, berlebih-lebihan terhadap para nabi. Berlebih-lebihan terhadap apa? Para nabi. Dengan apa? Dijadikannya seperti Tuhan. Kuburannya dikeramatkan. Ya, peninggalan-peninggalannya, ya, dikeramatkan. Melebihi pada batasannya, ya, melebihi pada batasannya. Kuburannya disembah, kuburannya dimintai doa minta kepada Nabi, minta syafaat misal. Minta syafaat itu enggak boleh ya Pak. Minta syafaat, doa kepada Nabi, minta syafaat ini enggak boleh. Ngarep syafaat bukan langsung doa kepada Nabi, tapi kita menjalankan sunnahnya, melakukan sebab-sebab yang bisa mendatangkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Seperti berdoa setelah adzan, bersolawat, kemudian doa setelah adzan. Kita ngarep syafaatnya. Kita mengikuti sunnah-sunnahnya biar dapat syafaat. Tapi datang kepada kubur Nabi, ya Nabi, saya minta syafaatmu. Ini kalimat kufur, ya. Tidak boleh, berarti menjadikan Nabi sebagai sesuatu yang diminta, ini tidak boleh. Ya, atau menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai Tuhan. Ya, dengan pujian-pujian yang terlalu melebihkan. Nabi bisa menyembuhkan penyakit misal. Nabi bisa
menghilangkan mara bahaya. Ini nggak boleh kayak gini, ya, nggak boleh. Pujian-pujian yang terlalu berlebihan karena Nabi itu bukan Tuhan, ya. Nabi itu bukan Tuhan. Ini Nabi dipuji-puji bisa mendatangkan rizki yang banyak. Ini tidak boleh kaum muslimin, ya, kita jelaskan karena ini kekeliruan. Nabi hanya sebatas ya Nabi dan Rasul, bukan Tuhan. Ya wallahu taala alam, demikian. Kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam memuji Nabi. Tidak boleh meremehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meremehkan di sini maksudnya Nabi nggak punya kekhususan, ya. Mengingkari sebagai seorang rasul, sebagai orang musyrik. Diingkari kalau beliau ada seorang rasul, manusia biasa rasulnya. Ini tafrid namanya. Ya, meremehkan para nabi. Termasuk di sini adalah solihin, termasuk di sini tentunya orang soleh. Kaum muslimin kita memuliakan orang soleh tentunya, ya. Tetap memuliakan orang soleh, tapi tidak berlebih-lebihan. Ya, kita memuliakan orang soleh, kita puji, kita doakan rahimahullah, ya. Kita cintai beliau orang-orang soleh. Tapi jangan berlebihan, ya, dan jangan meremehkan. Ya Allah taala alam. Karena kaum muslimin dari semenjak dahulu kesyirikan itu terjadinya biasanya kalau diembel-embeli dengan orang soleh. Fotonya dipajang dengan harapan ini fotonya orang soleh ini bisa jadi penglaris. Ini sudah memuji orang soleh atau memuliakan oleh orang soleh, tapi di luar batasnya fotonya, ya. Atau yang lain-lainnya, ya. Nggak boleh kita terlalu berlebih-lebihan memuliakan orang soleh sampai disembah, ya, disembah, sampai dimintai. Ini tidak boleh. Kemudian fala najhadu fadlahum, kita enggak menentang, kita tidak mengingkari keutamaan mereka para nabi dan orang soleh, tapi kita tidak ghulu, kita tidak berlebihan. Ya, fa nasrifu lahum syai'an minal ibadah, sehingga kita kemudian mempersembahkan sesuatu ibadah kepada orang soleh, ya enggak boleh. Misal gini Pak, ya. Ada kuburannya orang soleh, Ada orang kemudian karena orang soleh ini, saya pengen minta nomor, ya, saya pengen dapat wangsit dari orang soleh tersebut biar dapat nomor. Tidak boleh ini, ya, tidak boleh. Iktikaf kemudian dia, iktikaf di kuburnya semalam biar dapat wangsit. Ini namanya beribadah kepada kuburan. Ini dilarang. Ya kita jelaskan, ya. Mohon maaf kita jelaskan karena kita sayang kepada kaum muslimin. Itu bisa menyebabkan masuk neraka, maka kita jelaskan. Ya boleh kita memuliakan orang soleh, tapi kemudian jangan mengibadahi sampai beriktikaf. Iktikaf bolehnya di mana Pak? Disyariatkannya di masjid. Doa mintanya kepada siapa Pak? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada orang soleh tidak boleh, ya, tidak boleh berdoa. Ya, ada dengan kuburannya, dengan gambarnya, dengan patungnya. Kalau di zaman Nabi, ya, Nabi Muhammad SAW, patung Hubal, Lata, Uzza, Manat, itu patung-patungnya orang soleh, disembah sampai di nadari, sampai disembelihkan sapi, sembelihkan unta, gitu ya, sampai di macam-macam persembahannya, ya, kepada patungnya orang soleh. Nah kemudian kaum muslimin, yang keempat adalah anna aqidat tauhid tukhalifu jami'al milal al-kufriyah minal yahudi wan nasara wal wasaniyah wad dahriyah. Aqidah tauhid la ilaha illallah, ringkas ya Pak ya, cuma la ilaha illallah. Aqidah tauhid ini menyelisihi seluruh agama yang ada di dunia ini. Seluruh agama yang ada yang itu adalah agama kekufuran. Yahudi diselisih oleh orang Islam. Nasara diselisihi.
Wasaniyah penyembah patung diselisih. Dahriyah niku orang yang menganggap alam semesta ada dan tiada itu karena waktu saja, atau bisa dikatakan ateis, nggak ada Tuhan. Dahriyah. Nah, la ilaha illallah ini menyelisihi ya seluruh agama yang ada. Jadi ciri khasnya Islam la ilaha illallah. Sedangkan agama-agama yang lain pasti mengajarkan penyembahan kepada selain Allah. Ya, dahriyah. Dahriyah, kalau dahriyah itu dahr itu waktu ya, Pak ya. Orang yang menyembah waktu ini. Dahriyah berarti orang yang menyembah waktu. Bisa dikatakan ateis. Jadi kejadian-kejadian alam itu terjadi karena waktu yang menciptakan. Orang mati ya karena siapa yang mematikan waktu. Itu dahriyah. Atau bisa dikatakan agama ateis yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Jadi itu alam semesta terjadi gimana? Terjadi karena kebetulan, karena ngacak. Ya, karena tidak sengaja ada ledakan jadi seperti ini. Ini ngawur ya, ini ngawur. Yang kelima, anna usatal muwahhidin la yukhalladuna finnar. Bahwa orang yang bermaksiat atau ahli maksiatnya para muwahhid, ahli maksiatnya orang yang bertauhid atau orang yang bertauhid walaupun dia ahli maksiat, ini tidak akan kekal nanti di neraka, ujung-ujungnya pasti apa? Masuk surga. Ini ya Pak ya. Jadi jangan sampai tauhid kita hilang, jangan sampai. Ya, naudzubillah amit kalau sampai apa? Berbuat syirik karena bahaya yang laten. Maka ya, kita harus sibuk untuk memperbaiki hati kita biar tauhidnya semakin sempurna. Kita kualitasnya ya, tauhid ada standar biasanya, ada yang semakin menyempurnakan, ya, ada yang semakin menyempurnakan. Misal orang belajar bagaimana biar semakin zuhud terhadap dunia, ini berarti dia menyempurnakan tauhidnya. Bagaimana biar ibadahnya kepada Allah semakin khusyuk, gitu ya. Dia belajar ilmu-ilmu tazkiyatun nafas misalnya, biar semakin khusyuk, biar lebih berarti ibadah-ibadahnya. Ini semakin dia tinggi dalam mempelajari penyempurna dari tauhid, ya, biar lebih ikhlas, biar jauh dari hasad, biar jauh dari penyakit-penyakit hati, apapun itu, iri, dengki, dendam, ya. Ini pun apa termasuk dalam lingkup apa? Pembahasan tauhid, ya. Biar hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala saja, hanya bertawakal kepada Allah saja, hanya bertakut kepada Allah Subhanahu wa taala saja, agar semakin bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, agar semakin hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pokoknya semakin butuh, semakin fakir terhadap Allah, semakin demikian kita akan semakin bahagia dan semakin tauhidnya sempurna. Ya, semakin tauhidnya sempurna. Kalau kita merasa bergantung, semakin fakir, itu justru malah mulia. Justru malah apa? Mulia. Karena kepada Allah. Tapi kalau kita semakin bergantung kepada makhluk, jadi apa? Jadi semakin hina. Ya, beda. Semakin hina kalau kepada makhluk, semakin hina. Tapi kalau bergantungnya, memelasnya kepada Allah, ngerengeknya, nangisnya, ya, curhatnya hanya kepada Allah, ya, dia tidak mau curhat kepada makhluk, ya, orang lain, ya, minta bantuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia, hanya berharap dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, takut hanya kepada Allah, tawakalnya hanya kepada Allah, ya, dan seterusnya dari amalan-amalan ibadah yang demikian, berarti tauhidnya akan semakin sempurna. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, kaum muslimin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada yang tidak berkenan, ya, saya mohon maaf, ya. Saya hanya menyampaikan, ya, seorang dai, seorang dai hanya menyampaikan saja, perkara diterima
tidak diterimanya itu kembali kepada apa? Pribadi masing-masing. Di dalam agama kita tidak ada yang memaksa. Ini wallahu taala alam, mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik Allah ya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.